Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini, pada detik ini, kita diberikan begitu banyak nikmat, rahmat. Nikmat kita bisa salat berjamaah maghrib, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita syukuri, karena banyak di antara saudara-saudara kita diberi kesempatan tapi belum bisa sholat berjamaah di masjid, dan kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid dan mengkaji ilmu Allah. Itu adalah tanda karunia yang diberikan Allah. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam tetaplah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian LKI yang akan disampaikan oleh Ustadz Zuhri seperti biasa kita panduan, yaitu 50 kaidah Al-Quran. Pada hari ini banyak tukang-tukang sihir, banyak orang yang sedikit serik terhadap saudaranya larinya ke tukang sihir. Kadang-kadang kita, saudara-saudara kita dalam masalah pernikahan, sedikit-sedikit larinya ke tukang sihir untuk menyatukan hati wanita. Pada malam hari ini kajian 50 kaidah Al-Quran tentang masalah sihir, yaitu tukang sihir, yang akan disampaikan Ustadz Zuhri. Mari kita dengarkan pemaparan beliau. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Zuhri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wal mujtaba alladhi qad ballagha ar-risalata وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة.
Allahumma ja'al qulubana amiratan bi dzikrik wa qulubana bi khasyatik wa sarairana bi ta'atik innaka lima tasha'u qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Al-Ikhlas LKI yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga selalu memohon dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk kehidupan bagi kita. Salah satu doa dari doa-doa yang kita panjatkan adalah tergeraknya kita menuju majelis-majelis ilmu, entah itu datang secara langsung dan mendapatkan afdoliyahnya, mendapatkan faedah-faedahnya, mendapatkan keagungan dari thalabul ilmi, atau yang mendengarkan kajian secara online. Karena Masya Allah pada zaman ini kita diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Kita bisa menuntut ilmu, kita bisa belajar dari para masyayikh, dari para ustadz yang berada di luar negeri, berada di luar kota, berada dalam jangkauan yang jauh dengan kita. Masya Allah, ini adalah sebuah karunia Allah pada zaman ini. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk itu, sehingga wajib bagi kita untuk terus belajar, karena batas dari belajar adalah liang lahat. Batas dari seorang untuk berhenti menuntut ilmu adalah liang lahat. Dimulai dari buayan, dimulai dari kandungan, kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan, sudah menyerap informasi-informasi, dan ditutup dengan liang lahat. Itu yang menjadikan pembatas antara penuntut ilmu dengan ilmu yang dicari tadi. Masya Allah, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang kita harapkan syafaatnya, yang menjadi uswah hasanah kita dalam tindak tanduk kita dalam beragama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, kemudian para sahabat serta orang-orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Memasuki kaidah yang ke-11, memasuki kaidah yang ke-11, kita akan membahas tentang sihir, atau kalau isim fa'ilnya dalam bahasa Arab sahir.
ya, orang yang menyihir, penyihirnya itu ya, baik itu kakek sihir atau nenek sihir atau mas-mas sihir, nah ini namanya sahir, atau mas-mas sihir semuanya, tapi rata-rata dipanggil mbah ya satu ya, nenek sama mbah ini rata-rata berarti sudah tua ini. Masya Allah. Dalam sebuah ayat di dalam Quran surat Toha, di dalam Quran surat Toha yang diawali dari ayat 65, kemudian yang menjadi kaidah di sini adalah ayat 69. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Maka apa kaidah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ayat ini? Ayat ini memperkuat akidah kita, memperkuat keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kemudian beserta para penyihir, beserta para penyihirnya Fir'aun. Maka di situ kita mendapati ayat wala yuflih. Wala yuflih artinya adalah tidak beruntung. Tidak beruntung. Siapa as-sahiru? Para penyihir. Haitsu ata, dari manapun datangnya, dari manapun dia datang, maka la yuflihu, tidak akan beruntung, tidak akan menang. Maka kita ikuti nanti kisahnya seperti apa. Maka faedahnya yang terkandung dalam ayat ini di dalam kitab 50 kaidah adalah penyihir itu dihukumi kafir. Ya, para penyihir itu dihukumi kafir. Lafadz la yuflih di sini setelah istiqra diteliti, lafadz-lafadz ini menunjukkan yang kaitannya dengan orang-orang kafir. Lafadz la yuflih. Kemudian di ayat lain juga disebutkan wala yuflihus sahirun di surat Yunus ayat 77. Kemudian para penyihir tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung, artinya rugi dunia akhirat. Para penyihir, dukun-dukun itu Allah katakan la yuflihu, ya, tidak beruntung, artinya rugi dunia akhirat. Di dunia rugi, terlebih di akhirat. Terlebih di akhirat. Kemudian apa yang terkandung selain penyihir adalah kafir, kemudian tidaklah beruntung para penyihir itu, selain itu ketetapan hati, ya. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kunci keselamatan dari para penyihir. Jadi tawakal kita buktikan dengan zikir lail, kemudian zikir sobah, zikir pagi, kemudian zikir petang, ya, zikir masa.
Itu kita buktikan dengan hal-hal seperti itu untuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal seperti itu. Itu sudah banyak panduannya. Ya, zikir-zikir yang dianjurkan. Maka kita dianjurkan untuk berzikir di waktu pagi, kemudian di waktu sore, kemudian sebelum tidur juga demikian. Ya, kita dianjurkan untuk berzikir. Ya, ada ayat-ayat tertentu yang memang dikhususkan untuk menangkal hal-hal seperti ini, yaitu muawwidzat. 2 ayat qul a'udzu itu ya. Berarti 1 qul a'udzu birabbil falaq, 2 qul a'udzu birabbin nas. Nah, tapi biasanya dilengkapi dengan 3 dengan qul huwallahu ahad. Kemudian ayat kursi, kemudian akhir dari surat Al-Baqarah, amanar rasul. Maka ini ayat-ayat yang disiapkan untuk kita orang-orang yang beriman supaya kita terhindar dari sihir. Memang benar sihir itu tidak bisa memberikan madharat, mendatangkan madharat maupun manfaat. Tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Qadarullah, naudzubillah, kemudian itu menimpa kepada keluarga kita, maka kita harus yakin dengan perlindungan-perlindungan yang Allah siapkan, yang Rasulullah berikan dengan ayat-ayat tadi, ya. Jangan kemudian malah pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir untuk menyembuhkan sebuah penyakit maupun untuk memisahkan antara suami istri atau untuk mendekatkan suami istri atau hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh dukun atau penyihir. Kan umumnya seperti itu, datang ke dukun untuk biar seorang wanita menyukainya. Napa niku namanya, Pak? Pelet ya. Ya, pelet bahasanya pelet, dipelet. Atau untuk memisahkan antara suami istri karena kebencian di di sosial, di rumah, ya, tetangga benci, pengennya dipisah saja, ini datangnya ke dukun. Kemudian supaya celaka orang tersebut, entah itu ditimpa musibah, entah itu kena paku, entah sakit perut atau yang lainnya. Kemudian dia mendatangi penyihir untuk melakukan hal-hal tersebut. Dengan izin Allah, sekali lagi dengan izin Allah itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Tapi orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang beriman dengan perlindungan tadi, protek zikir pagi, protek zikir sore, insya Allah kita terhindar dari hal-hal tersebut. Karena jin itu tidak mampu, melawan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah sebuah faedah dari ayat-ayat tersebut. Dalam mengarungi samudra kehidupan, manusia itu sering dihadapkan dengan sihir-sihir zaman sekarang. Kalau kita kenal penyihir dulu atau mbah dukun dulu, tampilannya acak-acakan, pakaian serba hitam, nggih Pak, nggih. Kemudian cincinnya besar-besar, nggih. Niku penyihir zaman dulu, Pak. Sakniki penyihire
jajasan mungkin. Nggih. Penyihirnya apa? Nggih, pakaian model sekarang. Pakai baju takwa, pakai baju kemeja, pakai jubah dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian sihir-sihir yang lain adalah bentuknya adalah tekanan mental, kemudian tipu daya dunia yang menipu seseorang, yang menyilaukan. Itu adalah sihir-sihir zaman ini, ya. Maka kisah Nabi Musa dan para penyihir ini menjadi pelajaran untuk kita, pedoman dalam menghadapi ketakutan masa genting. Karena nanti di situ disebutkan Nabi Musa niku sampai terbesit takut, khifah di situ. Pas dilemparkan tongkat-tongkat, tali-tali, kemudian sampai halusinasi, seolah-olah merayap cepat. Ular-ular dari tali-tali sempat terbesit takut Nabi Musa. Akan tetapi dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dalam menghadapi ketakutan dan tantangan hidup, kita memiliki panduan. Masya Allah. Maka dalam ayat 65 sampai 68 sebelum mencapai puncak kemenangan di ayat 69, di ayat 69 Allah katakan wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ini adalah puncak kemenangan. Sebelumnya ada tantangan-tantangan dari para penyihir. Ada tantangan dari para penyihir. Dimulai dari qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka para penyihir berkata, wahai Musa, kamu yang ngelempar duluan atau kami? Atau kami yang ngelempar duluan? Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada mereka, ya, alqu, lemparlah. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kemudian seolah-olah tali-tali itu, kemudian tongkat-tongkat yang dilemparkan para penyihir tadi, banyak sekali penyihirnya saat itu yang datang, dikatakan ratusan. Artinya banyak penyihir yang diundang oleh Fir'aun ini. Banyak sekali berarti. Semuanya kumpul. Penyihir-penyihir mulai dari yang junior yang baru belajar sampai yang senior di Mesir itu diundang semuanya untuk menghadapi satu orang, yaitu Nabi Musa. Untuk menghadapi Nabi Musa dengan membawa tongkatnya. Masya Allah. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kemudian terbayang dari sihir-sihir itu bahwasanya seolah-olah tas'a, seolah-olah merayap, bergerak dengan cepat. Ya. Kita melihat ular, kalau ular kecil-kecil nih kan, kalau ular besar kan biasanya gerakannya kan lambat nggih Pak nggih. Ular besar, ular napa niku piton, gerakannya kan lambat. Tapi ular kecil-kecil niku lincah, tas'a, merayap dengan cepat. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Ini tadi.
Kemudian terbesit dalam hatinya, sempat di dalam hatinya itu muncul fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa sempat takut ini. Waduh, merayap semua. Kita bisa bayangkan ya Pak, nggih. Bayangkan tali-tali yang dilempar itu ratusan, Pak, nggih. Dan itu jadi ular merayap, banyak sekali niku. Tongkat-tongkat semuanya jadi merayap. Wah, sempat fi nafsihi khifah, sempat takut Nabi Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhaf, jangan takut. La takhaf innaka antal a'la, sesungguhnya engkau wahai Musa a'la, unggul, paling unggul dari mereka. Ini adalah hiburan, meyakinkan Nabi Musa untuk tidak takut yang sempat terbesit dalam hatinya ketakutan. Ya, la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa alqi ma fi yaminika, lemparkan wahai Musa apa yang ada di tangan kananmu. Talqaf ma sana'u, maka sebab lemparan itu tadi ini belum tahu menjadi apa setelah dilempar. Talqaf ma sana'u, akan melahap semua apa yang dari mereka perbuat tadi. Itu kan hanya ilusi, Pak, nggih. Ilusi yang diberikan para penyihir seolah-olah itu menjadi ular yang merayap dengan cepat. Sebenarnya itu hanya ilusi. Maka wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. Karena sesungguhnya mereka itu hanya berbuat tipu daya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidaklah beruntung para penyihir itu dari manapun dia datang. Dari manapun dia datang, karena memang didatangkan dari seluruh penjuru Mesir, dari penjuru yang dapat dijangkau oleh Raja Fir'aun saat itu, didatangkan semuanya, didatangkan. Makanya lafadznya di sini adalah haitsu ata, dari manapun mereka datang. La yuflih, tidak akan beruntung, rugi, kalah. Maka ini adalah sebuah gambaran tentang duel antara para penyihir yang begitu banyaknya, suasana tentu sangat menegangkan dengan menghadapi seorang nabi ya, yang membawa tongkat. Kemudian setelah dilemparkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan, setelah dilemparkan menjadi ular yang memang unggul tadi. Ularnya sangat besar, dilahap semua ilusi-ilusi tadi, tongkat-tongkat, tali-tali. Masya Allah. Maka para penyihir tersungkur, kaget. Wah, ini bukan penyihir. Kalau penyihir levelnya enggak seperti ini nih. Level penyihir enggak seperti ini. Ini bukan level penyihir lagi nih. Maka mereka beriman saat itu. Masya Allah. Ini adalah puncak dari kemenangan pada momen ini. Pada momen ini. Kemudian pada ayat yang ke-69 juga ini adalah haitsu ata. Allah tidak mengatakan haitsu kana, akan tetapi haitsu ata. Dari manapun para penyihir itu datang, lemparkan saja, lemparkan. Dari manapun mereka datang, nggak usah peduli, entah itu senior, entah itu junior, pembesar para penyihir, jangan khawatir. Maka ini adalah ajang yang sangat menegangkan saat itu, karena memang sudah ditetapkan waktunya, sudah ditunggu masyarakat. Ini duel ini sudah ditunggu oleh masyarakat.
karena sudah ditentukan tanggalnya sekian, akan ada akan ada agenda seperti ini, kumpul di alun-alun, kumpul di sebuah lapangan, disaksikan oleh raja saat itu. Maka ini gambaran yang menegangkan bagi seorang Nabi Musa. Seorang yang mengikuti kebenaran, ini adalah gambaran yang tegang. Maka apa selanjutnya faedah penting yang harus kita bisa ambil darinya? Pelajaran penting apa yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan untuk melempar apa yang ada di tangan kananmu. Apa yang ada di tangan kananmu, ya, yang ada di tangan kanan saat itu tongkat. Yang ada di tangan kanan saat itu tongkat. Sebagaimana gambaran-gambaran, mungkin panjenengan sudah melihat film-film yang tentang itu, mungkin kartun atau apa, ya, itu gambarannya seperti itu tongkatnya, ya, meskipun Allahu a'lam bishawab gambaran pastinya seperti apa, tidak ada yang tahu. Ini melambangkan potensi, kemudian keahlian, amanah yang kita miliki. Ya, Allah tidak meminta kita itu menjadi orang lain juga, ya. Kita dengan potensi kita sendiri, nggak usah niru yang lain, nggak usah niru yang lain. Maksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Ya, ketika Nabi Musa melempar, itu adalah keahliannya Nabi Musa, itu adalah andalannya Nabi Musa, sehingga nanti di akhir juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukul lautan dengan apa? Dengan tongkatnya itu juga, memukul dengan tongkatnya juga. Masya Allah, itu adalah sebuah keahlian. Kita juga demikian, memiliki keahlian-keahlian yang bisa kita terapkan, ya, dengan apapun itu, kita maksimalkan, ya. Kemudian ada hal lain yang juga sangat penting untuk bisa kita terapkan dalam kaidah ini, ya, sesuatu yang penting, bahwasannya di sini ada kepalsuan versus kebenaran, ya, al-batil dan al-haqq. Palsu, kemudian sekarang zamannya nyebutnya niku hoax, ya, berita-berita bohong, kemudian ilusi-ilusi yang dibuat, banyak sekali sekarang. Itu dipertemukan dengan kebenaran, dilawan, versus. Nah, ini tadi alurnya seperti itu. Maka Nabi Musa dengan Raja Fir'aun itu adalah lambang al-haq wal batil, lambang antara kebenaran dan juga kepalsuan tadi, kebatilan. Ini adalah masalah yang kita seringkali tampak raksasa, ya, seperti ular tadi, seperti ular penyihir, tampak cepat, tampak besar, tampak menyeramkan, padahal itu hanyalah ilusi, fata morgana. Jika kita bandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebatilan yang nampak besar, yang nampak sulit, yang nampak susah, itu adalah sesuatu yang fata morgana, ilusi saja, jika kita bandingkan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada apa-apanya. Maka ini adalah sebuah kaidah yang Masya Allah sangat luar biasa sekali.
Ini adalah panduan untuk kita supaya bisa melihat bahwasanya itu adalah sebuah ujian. Misalnya kita melihat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penyihir itu terlihat kuat. Para penyihir terlihat kuat, atau bahkan memang terlihat terlihat sangar dan seterusnya. Terlihat kuat, kemudian terlihat hebat. Para penyihir kan gitu gayanya. Para dukun terlihat pinter. Makanya di daerah Jawa terutama ada yang nyebutnya wong pinter. Nggih, wong pinter. Entah itu wong pinternya itu beneran atau memang iya dukun. Sebutannya dukun. Nah, tapi ada yang menyebut dengan wong pinter. Disebut wong pinter karena yang datang mungkin wong bodoh. Disebut wong pinter, wong namanya yang datang ke situ orang bodoh. Maka itu adalah kaidah untuk bisa kita terapkan. Tapi ada istilah-istilah dukun yang memang di daerah Jawa bisa kita toleran, ya. Dukun bayi, dukun pijet. Nggih Pak nggih. Wonten nggih sebutan dukun tapi dukun bayi, nggih nolong nggih. Kemudian dukun pijet nggih mijet. Nggih mijet. Nah, istilah dukun. Tapi kemudian dukun-dukun yang mengarahkan kepada kemudorotan, mengajak manusia untuk melakukan praktek-praktek yang itu melanggar syariat Allah, yang mungkin terlihat oleh manusia itu istilah-istilahnya adalah Islami. Diajak puasa, diajak sholat, tapi puasanya itu adalah puasa yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah. Bahkan puasa itu tidak dikenal oleh kalangan sahabat, kemudian sampai turun, sampai para ulama nggak kenal puasa itu. Tapi tiba-tiba muncul dari kalangan dukun, diminta untuk puasa sekian, namanya ini, buka dengan ini, kemudian dan lain-lain syaratnya. Maka itu adalah sebuah kebatilan yang dengan puasa tersebut akan menambah kekuatan, ya, mungkin wibawanya akan bertambah, kemudian hartanya akan bertambah dan lain sebagainya. Maka ini tidak bisa dibenarkan. Maka dalam kitab ini ada keheranan, ya, terhadap orang-orang yang dia itu membaca Al-Quran, kemudian juga membaca terjemahan dari Al-Quran, akan tetapi dia itu tetap menyaksikan siaran-siaran yang isinya itu sihir. Wonten nggih Pak nggih, tontonan-tontonan yang mungkin itu ada praktek-praktek sihirnya, dan itu memang di kalangan orang-orang tertentu seru nggih Pak nggih. Nggih, wonten tontonan seperti itu nggih zaman saya waktu kecil nggih, ada tontonan seperti itu baik di lapangan maupun di televisi. Nggih, napa itu sebutannya enggak apa judulnya. Nggih, ada tontonan-tontonan seperti itu memang seru. Akan tetapi secara tidak langsung bahwasanya itu menggerogoti akidah kita. Ya, praktek-praktek seperti itu kemudian terbesit kepercayaan untuk bisa menyembuhkan dengan minyak, ya, kemudian menjual napa Pak, air, nggih, disediakan air, kemudian nanti di akhirnya disuruh beli karena
sudah dipraktekkan sebelumnya, setelah minum dia menjadi kuat, kemudian tidak mempan untuk ditusuk dan lain sebagainya, maka ini adalah sebuah kebodohan. Maka ini adalah sebuah kebodohan. Eksistensi penyihir itu akan selalu ada. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada penyihir. Dimulai dari zamannya Nabi Sulaiman juga demikian. Siapa itu penyihir? Adalah para syaitan gurunya. Tidak lain adalah setan gurunya. Karena Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah, dimulai dari wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman sampai seterusnya, ayatnya panjang. Dibantah di situ wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Sulaiman itu adalah kafir. Maka itu tadi kaidahnya kembali ke awal bahwasanya penyihir itu kafir. Penyihir itu banyak modelnya, banyak sekali modelnya. Ya, tadi kami sampaikan di awal ada yang penyihir memang modelnya ya serem ngatan nggih. Kemudian untuk kita bagaimana? Untuk kemudian bagi orang-orang yang beriman, kemudian supaya kita terbebas dari hal-hal seperti itu, terhindar dari hal-hal seperti itu, maka bagi orang yang sudah belajar, yang sudah meyakini tukang sihir tidak akan menang, tidak akan beruntung selamanya, dari manapun datangnya, maka ia akan terdorong untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menghindarkan dirinya untuk mendatangi sahir, baik untuk berbuat atau berbuat apapun itu, ya, maupun tujuan lain yang berdampak buruk bagi dirinya atau orang lain, ya. Menjaga dirinya, menghindari dirinya untuk tidak datang, ya, karena sudah tahu la yuflihus sahir, itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah ilusi, ya. Jadi yang diperbuat oleh dukun-dukun kita bayar mahal-mahal, ternyata ilusi. Ternyata ilusi, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang harus kita lakukan sadar, ya, bahwa orang yang terlihat dalam sihir berada dalam bahaya. Kembali ke lafadz la yuflih. La yuflih berarti khosarah, tidak beruntung, berarti rugi. Rugi di sini rugi di dunia dan rugi di akhirat. Berarti dalam bahaya para penyihir itu. Para penyihir dalam kondisi bahaya. Meskipun yang terlihat adalah kemegahan yang kita lihat, ketenaran, punya mobil dan seterusnya. Tapi mereka itu sebenarnya dalam bahaya. Kemudian bagi seseorang yang sudah atau sedang, ya, dalam praktek ini, mungkin ada yang belajar, ya, mulai belajar, wah belajar sihir ini sedikit-sedikit lumayan sekarang untuk apa, pemasukan, ya, ngoten nggih. Karena sekarang wonten, Mbak, online, Mbak, nggih. Kemarin kami dapat info, ya, melalui beberapa platform di TikTok niku wonten tandingan ngoten, Mbak, santet online, Mbak. Jadi mereka live, Pak, live di TikTok, kemudian mereka itu dorong-dorongan begini, Pak. Nggih, adu ilmu.
adu ilmu. Adu ilmu live sekarang itu, Masya Allah, mereka mensantet orang dengan live dan lain sebagainya, melalui foto, kemudian sekarang malah melalui video secara langsung. Itu ada. Dan itu ada yang meminta, ada yang membayar, ada yang menyawer. Oh, apa nggak seneng dukunnya? Apa yang nggak seneng seperti itu? Maka ini adalah hal yang harus kita hindari. Ketika kita sedang terjun, ayo kita segera tinggalkan dan menjauhi perbuatan batil tersebut. Maka sebelum kita break, poin penting yang dapat kita ambil, meskipun para penyihir itu terlihat mendapat materi yang melimpah, mobilnya banyak, rumahnya besar, namun pada hakikatnya ia adalah orang yang merugi. Jiwanya itu rugi, merana gelisah sebenarnya. Karena apa? Mereka tunduk kepada aturan-aturan, kepada arahan-arahannya setan, kemudian kufur, kemudian mereka itu melawan terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Itu adalah hal penting, ya. Mereka tunduk pada aturan-aturan yang diberikan setan, akan tetapi kafir melawan aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang pemilik pencipta. Subhanallah. Maka sebelum kita lanjutkan sedikit, monggo bisa break adzan dulu. Allahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu, monggo. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Allahu ak
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kebatilan melawan kebenaran. Kita harus yakini bahwasanya kebatilan itu tetap ada dari zaman ke zaman. Dari zaman ke zaman tetap ada kebatilan, tetap ada orang-orang yang membawa itu. Tetap ada, selalu ada orang-orang yang membawa itu. Akan tetapi di sisi lain ada al-haqq, ada kebenaran. Semoga kita semuanya kaum muslimin, terkhusus orang-orang yang selalu melazimi ngaji, kemudian yang thalabul ilmi, itu mendapatkan anugerah yang bukan hanya mengikuti, akan tetapi dia menjadi pelaku kebenaran tadi untuk melawan kebatilan. Karena ini suatu yang memang selalu bertentangan sampai akhir zaman nanti. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan urgensi untuk tetap tenang menghadapi situasi ini di dalam wahyu itu. Tutup tenang karena memang ada batil, ada hak. Karena al-batil la yaqumu amamal haqqi. Fa idza ja'al haqqu zahaqal batil. Ya, kebatilan tidak akan mampu berdiri tegak di hadap kebenaran. Ya, maka apabila kebenaran datang, fa idza ja'al haqqu zahaqal batil, maka kebatilan itu akan sirna, akan hilang. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Isra juga, ya, innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti akan sirna. Kemudian kemenangan itu bertahap. Sebagaimana kaidah sebelumnya, wala yansurannallah may yansuruh. Ya, kita berusaha untuk menolong agamanya Allah, syariat-syariatnya Allah, maka itu adalah kita berada di dalam alal haqqi, di dalam kebenaran, dan itu yang akan mendatangkan kemenangan. Bi anna nasra ma'as sabri. Ini harus kita ingat juga. Kemenangan itu disertai dengan kesabaran. Fa innan nasra ma'as sabri. Ya, wa annal faraja ma'al karbi. Kemudian jalan keluar akan ditunjukkan, jalan keluar, karena memang ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bersama dengan itu ada kesulitan-kesulitan. Tapi kita harus selalu ingat bahwa kesulitan seperti apapun yang akan kita hadapi, Masya Allah, Subhanallah, kami sendiri umurnya masih sekian, ya, panjenengan sudah melalui kehidupan yang lebih panjang. Akan tetapi kami menyampaikan, kemudian berbekal bahwasanya apapun ujian nanti yang kita hadapi itu adalah bagaikan halusinasi, ya, halusinasi, kemudian lainnya tadi, ya. Kita percaya bahwasanya rahmatnya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala akbar, lebih besar dan paling besar, tidak akan mampu. Hal-hal yang kecil tadi menandingi kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Maka dari itu kami mengajak kepada diri kami pribadi untuk senantiasa menjaga akidah kita dari hal-hal seperti itu tadi, ya, para penyihir. Anak-anak kita
ya, yang masih kecil mungkin suka nonton siaran-siaran yang mengarah kepada sihir, ilusi-ilusi, itu kita hindarkan. Jangan ya Pak nggih. Karena mereka itu belum tahu. Kalau mereka sudah menancap percaya, oh orang ini bisa merubah uang satu lembar jadi berlembar-lembar. Nah, kemudian percaya, itu kan ilusi. Berapa banyak praktek seperti itu dan orang percaya ternyata itu adalah ilusi, dibuat ilusi. Yang kemarin barusan bebas orang Jawa juga itu, bebas dari penjara, itu juga terkena kasus penggandaan uang. Sinten niku namanya kok lupa, baru nggih Pak, wonten nggih? Nggih, baru keluar dari penjara niku. Dan anehnya disambut oleh masyarakat, Pak. Nggih, disambut oleh masyarakat. Padahal banyak memang yang tertipu. Kanjeng atau siapa nih? Oke. Niku, itu semuanya ilusi. Oke? Ilusi. Kemudian ada yang mampu begini, yang mampu begini. Ternyata setelah diselidiki itu adalah ilusi. Dan yang menjadi korban siapa? Ya masyarakat, Pak. Oke? Yang kemudian terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu tanpa dilandasi dengan kekuatan akidah dan keimanan tadi, ya. Merasa bahwasanya oh saya punya uang 100.000 satu lembar digandakan, enak sekali, ya. Orangnya yang bisa menggandakan uang ini kenapa kerja seperti itu? Kenapa nggak dipakai sendiri saja, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal dan di masyarakat itu ada gitu loh. Dan di masyarakat itu ada, bahkan banyak korbannya, sehingga sampai melapor karena itu tadi ya, ilusi. Setelah sampai rumah ternyata bukan uang benaran dan seterusnya, berubah menjadi ini, berubah ilusi. Maka kita mengajak kepada diri kami pribadi, panjenengan semua, anak-anak saudara kita, untuk menghindarkan dari hal-hal seperti itu. Tontonan di televisi juga seperti itu, Pak. Nggih, kita juga hati-hati. Tontonan. Kemudian tontonan di, kalau zaman dulu masih ada nggih tontonan di lapangan-lapangan yang seperti itu. Tapi di Sedayu Lawas niki kula jarang nemui, Pak nggih. Sedayu Lawas, selama di Sedayu Lawas. Tontonan-tontonan yang sifatnya memang di situ ada praktek sihirnya, kemudian menarik masyarakat untuk membeli barang yang diyakini itu bisa menambah supranatural nih bahasanya Pak nih, menambah kekuatan melalui minyak, kemudian melalui air, melalui batu cincin. Dengan memakai batu tersebut maka kekuatannya bisa 5 kali lipat. Mempercayai hal-hal seperti itu yang kemudian dia menggadaikan akidahnya, ya, mempercayai hal-hal seperti itu. Maka kita hindarkan diri kita, kemudian saudara-saudara kita dan orang-orang terdekat kita. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak beruntung para penyihir itu dari manapun dia datang, entah itu dukun atau penyihir dari Amerika, dari Arab, dari Jawa, yang katanya dukunnya ampuh dari Lamongan, yang katanya dukunnya itu ampuh dari Madura, dari Banyuwangi dan seterusnya. Dan banyak nih nggih, haitsu ata, Pak. Dari manapun datangnya, la yuflih, Pak nggih.
tidak akan beruntung. Itu semoga menjadi kaidah dalam kehidupan kita untuk senantiasa yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat melazimi apa saja yang sudah diberikan oleh Allah, diberikan kepada Rasulnya, kemudian kita sudah dapat lakukan, kita dapat baca di buku-buku, sudah dicetak, zikir pagi, zikir petang, itu kita lazimi bersama. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah disampaikan kaidah ke-11, yaitu tentang para penyihir, bahwa para penyihir itu tidak akan pernah menang. Bapak dan ibu-ibu, pada zaman sekarang ini memang di media sosial banyak praktek-praktek live seperti apa yang diceritakan Ustadz Zuhri tadi. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kita harus menjaga diri kita. Kita harus berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pagi dan petang itu adalah sangat penting sekali bagi benteng diri kita sendiri. Semakin kita sering membaca doa pagi petang, maka seperti baju akan berlapis-berlapis dan berlapis bertambah kuat. Pada malam hari ini ada yang mau bertanya, monggo, dari Bapak maupun Ibu. Kalau nggak ada, ada Pak Budi, monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa sihir kok dikabulkan oleh Allah, Ustaz? Sihir kok dikabulkan, maksudnya mantra-mantranya atau apa-apanya itu kok Allah mengabulkan atau mengizinkan? Barangkali ada apa itu hikmah di balik itu, atau mungkin ada rahasianya. Terima kasih. Kita sudah mendapati bahwasanya di awal permulaan itu, pada zamannya Nabi Sulaiman juga demikian, bahwasanya yang menjadi guru-gurunya para penyihir adalah syaitan, yang mencuri informasi-informasi di langit kemudian disampaikan, yang itu tidak tentu kebenaran, ya. Maka mantra-mantra sihir yang kemudian dicampikan kepada korbannya itu dengan izin Allah bisa berdampak. Maka kenapa, kemudian pertanyaannya, kenapa Allah kok mengizinkan hal seperti itu? Mengizinkan mantra-mantra itu bisa berasar, ya. Maka jawaban yang paling bijak adalah, ya karena memang Allah menjadikan hak dan batil. Allah menjadikan hak dan batil, bukan berarti apa yang Allah izinkan dalam hal ini adalah pelet, kemudian kok diizinkan, itu adalah bentuk ketidakadilan Allah. Tapi bukan. Karena Allah memberikan tuntunan, kemudian memberikan azkar, zikir-zikir, memberikan doa untuk perlindungan, supaya tahu dia itu berlindung atau tidak, supaya tahu dia itu bertawakal benaran atau tidak. Maka bisa diuji dari hal-hal seperti itu. Andai saja mantra-mantra itu beneran tidak berfungsi, maka untuk apa mereka dukun gitu ya?
Untuk apa mereka kemudian menyihir? Ya benar-benar nggak berfungsi, benar-benar nggak berfungsi. Tapi dia itu akan berfungsi biiznillah, dengan izin Allah, dengan izin Allah. Maka itu tadi kaidah yang dapat kita aplikasikan, kita terapkan untuk kehidupan kita, supaya kita menjaga, melazimi zikir-zikir, doa-doa sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bukan berarti apa yang diizinkan Allah itu kemudian Allah bersifat atau bersikap tidak adil kepada manusia. Sudah Allah, kalau Allah berkehendak seperti itu, maka tidak ada kebatilan. Sudah orang-orang baik semua saja. Ada orang-orang baik semua menyembah Allah. Maka itu sesuai dengan hadis qudsi juga yang kami bawakan dalam kajian lalu, ya, bahwasanya ketika seluruh manusia, jinnakum wa insakum, manusia kemudian jin, semuanya itu beriman kepada Allah, kemudian dia itu hatinya seperti orang yang paling bertakwa, tidak akan menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Jika di dunia ini kemudian ada orang-orang dikumpulkan semuanya, jinnakum wa insakum, dari kalangan jin manusia, semua menjadi orang-orang yang buruk semuanya, tidak akan berkurang dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami jawab sedikit, Jabdi. Sekali lagi bahwa sihir itu bisa mengenai seseorang pasti adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, itu adalah salah sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.